Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di daerah Ruko Agropek Blok F3, daerah Pasar Tanah Abang. Kondisi saat ini pada hari Senin, kelihatan masih banyak yang tutup dan pengunjung pun kelihatan tidak antusias. Apa ini baru nih, banyak toko yang tutup. Ini lokasinya di belakang Blok A dan Blok F. Hanya ada beberapa pedagang saja yang masih buka. Ini saya mau coba tanya bagaimana setelah sidang kondisi begini. Mana Il, Dek? Il mana? Oh, belakang. Sejak kapan bukanya? Tiap hari. Ini masih banyak nih karyawannya. Udah pelaris belum? Udah pelaris belum? Ini masih sepi. Nah, ini pedagang kerudung nih. Bagaimana dagangan sekarang, Mas? Ya ginilah keadaannya. Udah berapa lama buka nih pengaruh dari PPKM? Baru 1 minggu. Kira-kira pengunjung sehari-harinya bagaimana? Cuma 2-3 orang. Waduh. Semakin hari semakin parah. Oke. Apa kira-kira permintaannya? Permintaannya Mungkin kepada pemerintah atau daerah setempat. permintaannya selama ini aja dibebasin PPKM. Terus Ya udahlah, itu aja. kalau dari cara beli barang gimana sekarang nih, cash apa kredit? Kredit, Bu. Pikir Nah. utang. Hari Minggu Sabtu bagaimana? Biasanya kan Sabtu Minggu nih kalau daerah di bawah ini rame. Sama aja, Pak. Oh, iya. Semakin hari semakin. Apa keluhannya sekarang para pedagang kira-kira yang bisa Keluhannya cuma mikirin makan dong buat jajan anak. Bukankah sekarang ini kalau umpamanya pemerintah sudah kasih bansos atau tunai, dapat nggak? Enggak, Pak, enggak dapet. Oh, nggak dapat. Sehingga nanti coba kita koordinasi ya. Ini ada dagang batik nih, daerah Agropek F3. Gimana dagangnya, Mbak? Hah? Oh iya. Nih yang cantik-cantik nih. Sana yang bagus-bagus. Kartika. Putri Erlangga. Ini dia baru buka nih, udah lama nih dagangannya, namanya PT My Chance Craft. Ini produk-produk yang berasal dari daerah Cina ya? Produknya dari Cina ya? Ini disediakan dengan harga-harga grosir. Ya, ini dia nih bosnya. Kamsia. Mailen nih. Dia nggak bisa bahasa Indonesia nih. Nah, inilah salah satu contoh berapa grosir bagi netizen yang mungkin ingin belanja ke Tanah Abang nih. Alamat tokonya Ruko Agropek F3 nomor 25 ya, menyediakan jualan harga grosir dan eceran juga dengan harga yang murah. Nih bosnya nih.
Ini baru buka berapa hari ini? Baru 2 hari ya. Tapi sudah ada penjualan. Jualannya nggak kemarin cuma nggak ada tekon. Iya, sekarang keluar dari pedagang, tidak adanya pengunjung, tidak ada penjualan, jadi antara pemasuk dan pengeluaran tidak seimbang. Nah, ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah setempat atau pusat. Masuk ke YouTube loh. YouTube. Ini pedagang kaki lima yang setia nih, yang kemarin lagi rame. Nah, gimana nih selama buka? Semenjak dari PPKM udah buka berapa hari? Buka terus, Pak. Nah, Pernah libur, Pak. nggak pernah libur, terus pengunjungnya bagaimana? Cuma adanya aja, Pak. Nah, kira-kira satu harinya itu bisa nutupin biaya apa tidak? Enggak, Pak. Waduh, nih kira-kira kalau umpamanya apa sih permintaan para pedagang nih buat pemerintah atau pemerintah setempat, kira-kira solusi apa gitu? PPKM dihapuskan. Oh, bukankah PPKM itu untuk kesehatan? Nah, sekarang tanya nih, apakah Anda sebagai warga negara atau orang yang berada di DKI ini dapat bansos nggak? Dapat, Pak. Alhamdulillah. Oh, dapat. Bansos uang tunai? Beras. BLT? Enggak, Pak. Beras. Oh, beras doang. Berapa dalam sebulan apa sekali seminggu? Bulan ini aja, Pak. Kira nilai berapa kilo 10 kilo. beras doang? Sembako yang lain nggak ada? Enggak. Oh, ini salah satu warga yang ada di Tanah Abang, pedagang, Tidak ada. mengaku mendapat berasnya 10 kilo dalam bulan ini. Tapi bagaimana caranya ini ya? Untuk makan-makan yang lain, sedang penjualan nggak ada. Tahu dia. Nah, Bapak namanya siapa, Pak? Temuin. Muin. Nah, Pak Muin nih di Tanah Abang nih, di Agropek. Terus kerjanya apa, Pak? Anggul. Anggul ya. Nah, sekarang selama PPKM dan masa ini gimana, Pak? Aduh, marah. Buat makan aja susah. Terus sekarang cara bertahan hidup gimana? Ya, seadanya lah. Terus biasanya kan banyak bawa barang, kuli, ngapain gitu. Terus sekarang para pedagang kan pada nggak dagang. Itu kemasukannya dari mana? Mulung kadang-kadang. Mulung sekarang lagi. Mulung. Punya anak berapa? Hah? Anak dua. Tinggal di mana nih? Jati Bundar. Kalau keluarga? Keluarga di kampung. Oh, di kampung. Jadi yang dirasakan sekarang apa nih, Pak? Apa yang dirasakan ya? Aduh, susah baca lah. Susah, pokoknya susah aja. Kira-kira harapan Bapak untuk pemerintah dan masyarakat lainnya gimana maksudnya Tanah Abang nih harusnya? Ya, pengen masyarakat sih ya kayak dulu lagi, biasa, jangan ada PPKM lagi. Nah, Bapak ngerti nggak apa PPKM nih? Nggak tahu PPKM itu apa ya. Iya. Tapi dampaknya aja yang tahu gitu ya. Dampaknya kena semua. Oke lah. Tapi mudah-mudahan kita berharap ya kesehatan Iya. kita lebih baik, jadi ekonomi pulih kembali ya. Iya. Nah, yang penting Bapak jangan berterusana. Bertanya Pak, apakah Bapak dapat bantuan dari pemerintah, Enggak bansos? pernah. Nggak pernah. Apa nggak pernah ngurus atau bertanya kepada RT Nggak setempat? pernah ngurus, nggak diterima sama RT, katanya orang daerah katanya. Oh gitu ya. Oke deh Pak, kalau begitu saya pamit. Terima kasih Pak ya atas informasinya. Iya, iya. Ya, biasa nih kita cari ini informasi. Ini Bapak pedagang di Agropek, namanya siapa Pak? Berapa? Buat di YouTube. Biar ada expose dikit. Bisa diminta waktunya? Apa lah, nggak usah lah mas Oh, nggak usah. Oke. Nih, Pak Ustadz. Sama Yang juga. sebagai keamanannya nih di sini nih. Semenjak PPM gimana nih? Tahu lah. Nggak tahu ya. Oke deh, makasih ya. Ini saya sedang berada di lokasi Blok F lantai 2. Di Blok F lama. Dan ini saya sedang menjumpai seorang pedagang di sini yang menjual kebutuhan pasien muslim. Ini jenis-jenis barangnya. Hari ini juga merupakan masih sepi. Nah, saya coba bertanya kepada pedagang yang ada di Blok F ini. Maaf, saya mau tanya namanya siapa Pak? Dika, Rika. Sudah berapa lama dagang di sini Pak? udah 7 tahun. 7 tahun.
Nah, sekarang semenjak PPKM udah buka, bagaimana keadaan situasinya, Pak? Ya seperti inilah kondisinya pasar Hmm, kosong. kan sudah 2 kali nih PPKM diadakan. Nah, untuk tingkat yang kedua ini pengunjung atau pembeli bagaimana? Ya sama seperti awal Hmm. PPKM. Awal PPKM. Nah, kalau sehari-hari biasanya kalau anda ada PPKM gimana, Pak? Berapa rame, gimana gitu? Ya sebelum COVID lumayan. Nah, ini kan produksi sendiri ya, Pak? Iya, Kalau bahan-bahannya biasanya dari mana nih? dari ada yang dari pokoknya dari pasar sini juga. Jadi buka pabrik apa konveksi ya? Konveksi. Oh, konveksi. Nah, kalau umpamanya penjualannya ini kira-kira untuk daerah mana? Apakah Nusantara, antar provinsi atau antar negara juga? Ya biasa antar negara sebelum COVID ini, tapi setelah lockdown negara kan banyak yang ditutup penerbangan Customer-nya kalau negara lain dari mana aja kira-kira? dari Filipina, Malaysia, Thailand. Oh, itu ya. Jadi semenjak lockdown ini, semenjak PPKM ini tidak ada lagi customer-nya gitu ya? Tidak ada. Tidak Sejak ada tahun lagi ya. 2019. Nah, kalau tahu Bapak buka usaha berapa cabang nih? 4 4 ya. Nah, kalau 4 tuh karyanya berapa orang? sekitar 8. 8. Nah, kalau umpamanya di konveksi Bapak buka itu karyanya kira berapa orang? Kira 12. Satu konveksinya 12 Ya. anggotanya gitu ya. Oke deh. Nah, ini bisa saudara lihat nih tumpukan barangnya yang begitu banyak dan bagus-bagus. Namun pengunjung dan daya beli yang kurang. Nih. Ini salah satu pedagang yang ada di Blok F yang mereka biasanya menjual barang dengan harga grosir yaitu Malaysia, Thailand, Filipina. Namun karena masa pandemi dan PPKM ini semua tidak ada, malahan lokal pun juga begitu ya? Ya, Nggak ada ya? sekarang kan kereta api harus ada surat-surat. Oh itu ya. Nah, jadi kalau umpamanya Bapak ini barangnya belanja cash apa utang gimana? Ya, pedagang biasanya ngutang sih, Pak. Ngutang ya. Nah, kalau umpamanya nggak ada daya beli ini bagaimana sih Pak tekanan dari yang punya barang gitu? Ya, sama-sama mengerti. Oh, bisa saling mengerti ya. Pasar ya. Tapi kalau harganya ditambah apa masih tetap seperti itu? Ya itu urusan hasil. Oh, gitu ya. Pasti. Pasti ada toleransi ya. Iya. Nah, mudah-mudahan deh. Oke deh Pak, kita berharap mudah-mudahan kepada pemerintah setempat dan juga kepada para yang mendengar agar berkunjunglah dan datanglah ke Tanah Abang untuk berbelanja. Yang punya waktu dan kesempatan, mudah-mudahan pandemi ini berlalu dengan cepat. Semoga aktivitas ekonomi kita kembali pulih. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Selamat siang. Ini saya lagi berada juga nih di daerah masih Blok F lantai 2 ya. Di sini saya ada fashion yang khusus celana ya. Legging ya. Legging impor. Nah, ini bagaimana nanti permasalahan selama PPKM atau penjualan atau kehidupan atau usaha mereka di sini, kita akan coba berbicara dengan salah satu pemilik. Selamat siang Bapak, saya mau izin, nama Bapak siapa? Doni. Doni. Nah, mau tanya Pak, sekarang kira-kira selama beberapa bulan ini bagaimana sih Bapak sebagai pelaku usaha yang ada di Tanah Abang? Sejak itu dari PPKM pertama sampai sekarang kondisi Tanah Abang begini. Pengunjung atau pembeli drastis. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira Bapak punya pelanggan atau customer atau antar daerah apa antar provinsi atau antar negara? Ada daerah, ada provinsi juga. Tapi kalau negara kayaknya belum. Oh, negara belum ya. Bapak sendiri ini produk sendiri ya? Ya, belum sendiri. Produk sendiri. Nah, kalau boleh tahu Pak, harganya per potong per lusin itu berapa? Kalau per potong itu jualnya 35. Kalau per lusinnya? Terus ini jatuhnya untuk per kodi hitungnya itu 30. Oh, jadi bedanya kalau enceran 35, kalau grosirnya itu 30 ya, ambilnya minimal kodi ya. Ya. Oke deh.
Berarti ini kalau Bapak produksi ini kira-kira bahannya didatangkan dari mana sih Pak? Kalau ini barangnya sih barang impor ya. Barang impor. Dari luar barang. Nah kalau impornya kira dari negara mana Pak? Cina, Cina ya, gitu ya. Korea juga bisa. Jadi Cina barang sama impor, Korea ya? kan yang bahannya kita nggak tahu juga nih. Iya, Barang iya. impor. Oke ya. Tapi kita kalau berharap ya, kenapa kita impor terus ya? Kenapa kita nggak bisa produk gitu ya? Kenapa kita harus jadi pedagang pembeli terus keluar ya? Kan kalau lama duit keluar itu tuh kan nggak ada berputar di Indonesia gitu ya Pak ya? Oke deh Pak. Dan harapan Bapak sekarang ini mungkin untuk pemirsa dan juga kepada pemerintah kira-kira apa sih Pak? Ya, permintaan kita mas pemerintah mah harapan saya agar lebih normal lagi seperti biasa. Normal maksudnya bagaimana Pak? Ya normal orang belanja ke Tanah Abang. Biasa. Jadi tidak ada rasa ketakutan atau kecemasan gitu ya? Nah, ini kan orang ketakutan, nggak masuk gedung pasar orang tanyain vaksin, satu vaksin ini semua, jadi orang bingung takut ya. Itu ya. Iya. Nah kalau Bapak punya karyawan berapa orang? Punya tempat usaha kali? Ada sih, cuma satu doang di sini. Oh satu doang di sini. Cuma Ya. kan anak-anak apa kita banyak. Oh gitu ya, pion-pionnya banyak gitu ya. Banyak. Oh. Dan kalau produksi Bapak konveksi sendiri punya karyawan berapa di situ? Ada 5 orang, 6 orang lah. 5 orang, 6 orang ya. Nah dengan adanya daya beli yang nggak ada ini tentu akan mempengaruhi Pak ya. Oh iyalah, pasti. Jadi terasa agak sulit juga ya. Oke Bapak kalau Banyak begitu. yang dirumahkan sana. Membuat ini. Jadi saat ini yang paling ada nggak kesini Bapak menang? Bapak kan seorang pedagang di sini katakanlah apa yang Bapak harapkan pada pemerintah dari sisi modal kayak gitu? Apakah Bapak masih kuat bertahan untuk dengan keadaan seperti ini dengan modal gitu? Ya gimana ya? Kalau bisa sih memang ada bantuan modal-modal dari pemerintah. Kredit ringan gitu. Nah, Jadi harapannya ada kredit ringan supaya ini dipulihkan lagi karena selama ini mungkin modalnya kemakan gitu ya. ya mau makan lah. Dalam 1 tahun. Kan dulu kalau saya pernah lihat di sini barang Bapak kan penuh banyak gitu. Sekarang kan udah sedikit gitu Ya ya. begitulah kita bertahan, bayar tempat, Oke, bayar oke, toko, oke. bayar PP bulanan, listrik segala macam. Oh sekarang kalau pungutan bulanan masih tetap ya Pak? Masih. Kalau kontrak kan masih jalan juga gitu ya? Nggak ada dispensasi atau dari pemilik Nggak ada atau dari PD Pasar Jaya nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Sama sekali. Apakah Bapak punya harapan nanti PD Pasar Jaya dengan kondisi seperti ini agak Ya, ada kelonggaran dimudahkan? lah, ada ininya lah. Oh gitu ya, oke deh, oke. Oke Bapak, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlangsung dan yang kedua juga ekonomi kita bisa putih kembali ya. Kembali ya. Karena bukan kita saja yang begini, hampir semua orang ya dengan harapan kita ya Pak ya. Tetap Ya, semangat Pak ya. Ya, Oke Pak Doni, terima kasih atas Ya, waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pas sholat unilnya udah ada lagi. Unilnya udah jatuh di toilet. Kalau ano kan? Doa pakai susure, kalau kena tilang. Ya ini enggak lucu aku ah. Ini masih banyak yang tutup. Dagang udah pada buka namun pengunjung sepi. Oh, jual. Ini sekarang saya berada di Blok D TRJ. Tadi dianggap
keadaan sepi. Kita mau naik ke lantai 1. Ini saat ini saya sedang berada di lantai 1 Blok B Los B, di mana di sini saya bagian khususnya bagian olahraga yang disediakan, dan saat ini saya sedang berada di Blok B lantai 1. Nah, saya akan coba wawancarai dan berbicara dengan pedagang yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa dapat informasi yang akurat. Ini di sini saya sedang berada di lantai 1 Blok B ya. Bagi yang membutuhkan nanti pakaian-pakaian olahraga, jenis-jenisnya, ini kayaknya di sini tempatnya ini. Ini lengkap, dan juga bagian yang membutuhkan sablon, cetakan gitu. Jadi datanglah Anda ke Tanah Abang Blok B lantai 1. Bagi Anda yang membutuhkan, mungkin inilah tempatnya. Nah, sekarang saya melihat juga bahwa situasi dan kondisi hari ini hari Senin, kayaknya pedagang udah mulai banyak beraktivitas, namun ya mungkin dari daya belinya yang harus ditingkatkan. Ini saya sedang berada di penjualan baju-baju olahraga yang saat ini mungkin lagi gandrung dan dibutuhkan orang ya, yang mau mencari baju untuk 17 Agustus atau hadiah-hadiah, datanglah ke Blok B lantai 2. Ini saya mau coba lantai 2, lantai 1 ya. Ini saya ketemu dengan pedagang, coba mau bertanya bagaimana tentang situasi dan kondisi saat ini perdagangan. Untuk itu selamat siang Bapak. Boleh kenal namanya siapa Bapak? Pak Arman. Pak Arman. Bapak kan dilihat sini kan dagang baju spesial olahraga ya? Ya, betul. Nah, kalau melihat dari tahun-tahun lalu, sekarang ini untuk persiapan 17 Agustus bagaimana Pak? Jauh banget anjloknya dari tahun dulu. Oh, jauh banget Jauh. ya? Udah 2 tahun ini terasa banget. Apakah Bapak tidak melakukan perdagangan online seperti yang saya sekarang ini lagi ngetren gitu? Belum. Belum ya? Nah, kalau boleh tanya Bapak, semenjak pandemi dan PPKM ini Bapak punya keluhan atau pendapat nggak gitu? Ya kalau dapat jangan diperpanjang lagi lah PPKM nih. Memang terasa banget. Alasannya kenapa Pak PPKM? Ya orang Jadi alasan. datang ke Tanah Abang ya pada takut semua. Oh, jadi artinya ada satu pendapat pikiran kalau PPKM ini membunuh usaha atau tidak melancarkan gitu ya? Bisa. Mungkin ada yang lebih bagus lagi Pak, mungkin PPKM tetap dilakukan tapi usaha tetap berjalan, dan yang kedua juga masyarakat tidak terlalu ditakutin gitu. Kalau kira-kira seperti itu gimana Pak? Kalau dapat real aja lah, jangan ada perpanjangan lah. Real aja kayak biasa gitu. Iya. Nah, sekarang Bapak udah menyediakan pakaian-pakaian untuk olahraga kan, khususnya sekarang 17 Agustus nih, seperti ini baju Putih merah. merah putih ya. Jadi baju merah putih ini. Nah, sekarang udah banyak peminat atau pesanan mungkin Bapak? Ya sejak PPKM ini pesanan agak kurang. Oh gitu ya. Apalagi kantor-kantoran sekarang kan memang dibatasin. Nah, kalau boleh tanya Pak, sekarang ini Bapak produksi sendiri atau bagaimana konsinyasi atau kerjasama? Produksi sendiri. Produksi sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sekarang Bapak produksi ini itu bahannya berasal dari mana? Apa dari lokal atau impor? Kebanyakan lokal. Kebanyakan lokal. Bahannya ya? Ya, udah bahannya. produksi lokal ya? Iya, lokal. Berarti kita sudah bangga ya bahwa lokal sudah memproduksi bahan-bahan ini ya Pak ya? Betul. Nah, kalau sekarang dari sewa toko ini Pak, dalam keadaan pandemi yang hampir 2 tahun ini, itu kontraknya bagaimana Pak? Bapak kontrak punya sendiri nih? Jadi punya kakak. Oh, punya kakak. Jadi kalau punya kakak bayar Pak? Iya, Gratis? bayar juga. Oh gitu ya. Nah, kalau untuk bayar personelnya bagaimana Bapak? Persentasenya ya gitu. 5 kalau yang ini 50 tahun. Oh, 50 tahun. Kalau kadang sekarang, kalau yang lagi apa-apa dulu 100.
Nah mungkin Bapak punya sedikit keluhan atau apa dari sisi permodal bagaimana Pak? Ini belanja cash atau ke utang gitu? Oh, kita cash. Oh cash ya. Nah berarti kalau cash sekarang ini tidak ada daya beli, apakah Bapak kemakan modalnya atau bagaimana? Pasti kemakan. Nah kalau kemakan sekarang ini terus lama-lama tuh nggak ada lagi daya beli barang, bagaimana modalnya itu Pak? Masalahnya. Apa harapannya Bapak untuk pemerintah setempat ke atau bagaimana, ada harapan nggak? Ya kalau dapat ya kalau ada dana segar-segar lah dari pemerintah atau gimana. Maksudnya gitu. kredit lunak. UMKM ya. Oh UMKM Ya, itu ya Pak. betul. Jadi bantu permodalan lagi supaya bisa bangkit lagi gitu ya. Betul. Oke deh Pak. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa dengar apa keluhan Bapak dan keinginan Bapak. Jadi yang penting tetap semangat Pak ya. Amin. Nah, tetap semangat, optimis. Amin. Jangan larut dalam persoalan gitu Pak ya. Nah, oke lah bagi pemirsa atau yang ingin berbelanja di Tanah Abang nih banyak. Nah, mudah-mudahan di harapan Bapak kepada para customer itu. Nah kalau saya tanya lagi Pak, customer Bapak itu lokal apa? Lokal. Oh lokal semua Lokal. ya? Ya. Oh, yang untuk antar provinsi? Kebanyakan kantoran. Oh kantoran banyak ya Pak ya, pesan-pesanan kantoran ya. Jadi Bapak menerima orderan juga, pesan-pesanan gitu Pak ya? Terima. Oke deh Pak, mudah-mudahan pemirsa bisa mendengar dan berbelanja nanti kepada Bapak. Oke Pak, nama toko Bapak apa? Fajar Sport. Oh Fajar Sport ya, oke deh. Fajar Sport yang ada di lantai 1 ya. Oke terima kasih Bapak, selamat siang atas waktunya. Saat ini saya sedang berada di Blok A lantai 1, yaitu toko Muslim. Dan di sini produk-produknya yang merupakan produk sendiri. Nah, melihat situasi dan kondisi di sini sepertinya sepi. Mungkin ini penjualannya grosir ya, Bu? Penjualnya grosir ya, Bu? Grosir. Ini produk sendiri ya, Bu? Kira-kira kesamarnya mana aja, Bu? Antar lokal atau penjualan negeri ada? Oh, lokal ya. Ini kebetulan ibu ini agak sedikit kaku nih kalau diwawancara ya nggak apa-apa lah. Jadi maksud kita ini tadi kan mau nanya pada pedagang yang ada di Tanah Abang ini apa, kenapa situasi dan kondisinya tuh harapannya apa gitu. Kan kita lihat juga mereka sudah mulai aktif, tapi ketika pengunjung tidak ada, nah tentu biaya personal dan aktivitasnya enggak. Ini dapat disaksikan dari ujung ke ujung, dagang udah pada aktif, namun pengunjung masih jauh kurang. Mudah-mudahan dengan berakhirnya PPKM ini bisa membuat aktivitas dan perniagaan usaha lancar kembali. Gitu ya Bu Haji ya. Ini saya sudah menuju ke lantai basement. Di lantai basement ini banyak menyediakan itu aksesoris pengantin atau apa nih. Ini yang lagi mau gini nih, waduh. Rani Kebaya. Kira pengantin semua tadi nih. Kayak pengantin semua ya. Ya, bagaimana hari ini? Rame? Sepi ya. Waduh, ini cantik-cantik ini. Mana tahu bagi pemirsa yang mau belanja nih bajunya nih. Wih, cantik-cantik nih. Udah disediain nih. Sejak kapan mulai bukanya nih? Dari mulai kebetulan. Bagaimana daya belinya sekarang? Karena nggak boleh banyak pernikahan kali ya. Jadi agak-agak ini ya, nggak begitu antusias ya. Ini kalau ini bahan dari mana nih? Oh, ini harganya berapa tuh? Kalau itu berapa harga? Oh, 2.400.000. Oh, ini harganya 2.400.000. Kalau yang ini? Sama. Oh, sama. Yang itu sama juga ya? Ini kalau bahannya apa ya? Bagus ya.
Ini bagi ibu-ibu yang mau belanja nih di Tanah Abang. Waduh, cantik-cantik. Oh, udah tersedia ya. Oh, jadi yang ukurannya all size, mungkin ukuran standar L ya. Kalau ada yang berbadan gemuk atau apa, paling di order dulu ya. Oke, oke. Ini bagi bapak dan mungkin ibu-ibu terutama ya, yang berminat ini datanglah ke Tanah Abang, Blok A lantai basement 1. Oh, tuh banyak tuh bagian-bagian pengantin yang ada di sini. Oke deh, makasih banyak ya informasinya ya. Ini kayaknya di lantai basement 1 ini lebih dominan pakaian-pakaian pengantin. Mana tahu para pemirsa juga cantik-cantik. Ini Boleh Kak, mana sini apa ini? Belis. Ya wes gitu deh. Ron, ini main tangga sini. Sini. Ini saat ini saya sedang berada di lokasi Blok A basement 2. Di sini ada penjualan bahan-bahan. Nah, saya ketemu dengan salah seorang pedagang yang mungkin saya coba tanya ya bagaimana saat sedang kondisi saat ini. Ini bahan-bahan beliau nanti bisa diketahui. Maaf Pak, saya mau tanya Pak, nama Bapak siapa sih Pak? Daswir. Daswir. Bapak dagang bahan ini sejak kapan Pak? Kalau boleh tahu. Mengalih pertama kali. Iya. Saya dulu sama mama ya. Iya. Tahun 40 tahun lah. 80 lah. Tahun 80-an ya. Oh, berarti alhamdulillah ya begitu ramai ya Pak ya. Nah, sekarang Bapak kan masih bisa bertahan sekarang ini antara pedagang dulu dengan situasi sekarang ini, mungkin Bapak punya pendapat keluhannya atau apa gitu. Kan kalau kita lihat nih dulu pedagang Tanah Abang ini ya, katakanlah orang tahu Tanah Abang ini adalah pasar Nusantara bahkan terkenal di mancanegara dan banyak pedagang itu berasal dari Minangkabau ya Pak ya. Iya. Anak Padang ini. Nah sekarang ini Bapak kan dalam masa PPKM dan pandemi atau COVID-19 itu dampak-dampak apa aja Pak yang bisa dikatakan atau Bapak rasakan gitu? Kalau PPKM semuanya disekat semua. Oh jadi Masuk pengunjung. aja pakai vaksin. Yang Gitu. belanja vaksin. Gitu ya Pak. Tapi vaksinnya butuh juga. Cuman yang semuanya belum divaksin. Oke. Nah kalau sekarang ini daya beli gimana Pak? Maksudnya peminatnya apakah Bapak hanya menunggu customer belanja atau juga ada yang online kali? Kalau kita nggak masuk, nggak kena dagang kita ini. Dagang online. Oh nggak kena ya dagang ini dagang online ya. Atau Jadi dia umpamanya menunggu aja sifatnya. ya pelanggan Bapak orang wilayah DKI saja apa provinsi atau negara Pak? Oh, kita kan retail, jadi bisa orang luar, bisa orang dalam. Oh gitu ya. Kalau boleh tanya Pak, ini Bapak kan dagang bahan ini macam-macam ini. Ini kalau bahan ini dibeli di mana Pak atau produksi sendiri atau bagaimana? Barang Belinya impor apa ini lokal ya? Di sana, di apa namanya? Jagal ya. Oh jagalan ya. Jagal itu ada tempat. Oh gitu ya. Yang Jadi jaga berarti Bapak orang pemasaran aja ya, bukan orang yang bukan agen gitu ya, bukan ya? Retail aja ya. Oke. Nah sekarang kalau dari lihat bahan itu semakin naik harganya masih tetap atau bagaimana Pak atau jatuh harga? Kalau model kita barang dagang kita ini, kalau barangnya bagus, bisa mahal. Oh gitu ya. Jualnya bisa bagus. Nah kalau boleh tanya Pak, kira-kira dari modal dan penjualan itu untungnya berapa persen sih Pak? Kalau dagang gini ini belinya kan global, jualnya memang untungnya besar, tapi sisanya kan banyak. Oh gitu ya Pak. Ya dagangnya kita retail begini ini ya lumayan juga untungnya. Oke Bapak.
Ya berarti dia tidak tetap ya. Ada yang bisa dijual. Dapat modal murah bisa jual mahal, tapi kalau sisanya nanti itulah resiko gitu ya. Ini udah banyak sisanya ini. Iya iya oke oke. Udah numpuk tuh saya. Ya sekarang mungkin Bapak berharap kepada pemirsa juga pingin datanglah ke Tanah Abang atau macam mana, bahwa Tanah Abang itu udah baik saja atau bagaimana menurut Bapak? Kan tadi vaksin. Kalau Gitu ya. masuk pakai vaksin ya mungkin kita tunggu aja. Apakah dulu nantilah semua kalau pedagang udah- di sini Pak semuanya udah divaksin atau belum? Bapak sini udah divaksin atau belum? Udah Udah divaksin ya. Jadi Bapak punya surat vaksin ya? ada. Oh, jadi kalau masuk ke pasar Tanah Abang ini pakai surat vaksin gitu ya Pak? Oh gitu ya. Oh ya, ternyata di Tanah Abang ini ada persyaratan untuk masuk atau berdagang di sini harus ada surat vaksin itu Pak ya? Oke oke deh. Berarti prokes kesehatan mereka sudah lakukan ya. Dan yang kedua juga, mungkin Bapak punya harapan kepada pemerintah atau pemerintah setempat Pak, dengan kondisi seperti ini. Keadaan kalau sudah berubah, udah baik gitu, pakai apanya, kondisi COVID-nya udah kurang gitu. Iya, pingin ekonomi ini pulih kembali ya Pak ya. Jadi kalau pulih, kalau boleh kita katakan tadi Pak, bahwa perdagang itu adalah perputaran ya Pak, kelangsungan usaha gitu ya. Kalau usahanya masih ada berputar atau langsung itu masih kita nggak terlalu berat ya Pak ya. Iya. Oke kalau begitu. Oke Pak, beginilah yang dapat saya kabarkan dari lantai basement Blok A. Ini Bapak lihat sendiri, atau pemirsa lihat sendiri bahwa pedagang sudah aktif, namun pengunjung yang diharapkan dan sini bermacam-macam bahan, dari bahan untuk pesta dan dari bahan jadi yang bisa nanti dimiliki. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak ya. Semoga tetap semangat dan selalu optimis ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin amin. Ini barang-barang jual bahan tilik. Sudah rancak. Nah, ini saya sedang berada di pelataran Blok F 2. Di sini ada menyajikan kuliner masakan Padang. Hah? Apa kan? Halo. Dan di sini juga ada menyediakan minuman. Ini pedagang-pedagang kaki lima. Mungkin bagi Anda yang berbelanja ke Tanah Abang mampir sini rumah makan Batang Nareh. Dan juga ada mitra Minang, ada bakso, soto, dan menu-menu lainnya, makan sederhana, soto Betawi, ya. Kebetulan saya sedang makan di sini. Alhamdulillah kebuka selera ya. Ini makanan namanya kuliner Tanah Abang, masakan Padang, Batang Nareh, menyajikan macam-macam makanan. Ini bagi Bapak dan Ibu yang berkunjung ke Tanah Abang, dia berada di pelataran Blok F ya. Biasanya ini paling rame nih. Ini ya, makasih ya. Ini lokasi pedagang Tanah Abang yang berada di sekitar Jalan Jati Baru. Ada air putihnya Pak, buat kalian jalan kakak. Yang dapat Anda saksikan, pedagangnya sudah aktivitas, namun pengunjung masih jauh dari harapan. Dulu karo karo Palu. Targetku bentul karo Palu. Ini sepi. Aksesoris. Saat ini saya sedang berada di lokasi Jati Baru Gang 4. Iya, jadi kita udah nggak kesini lagi. Barang datang langsung dikirim. Iya, ini berapa? Barang dulu. Bisa Anda lihat dan saksikan transfer. Nggak mungkin mau barang
datang langsung kita transfer. Ini salah satu pedagang batik nama Kelvin. Bagus-bagus barangnya. Ini suasana di toko Kelvin yang ada di Jati Baru Gang 4 yang menyajikan batik-batik kebanggaan bangsa Indonesia. Saat ini kelihatan masih sepi. Saat ini saya sedang berada di toko Kelvin ya. Ini yang menjual batik produk Indonesia yang berada di Jalan Jati Baru, dan saya coba bertanya dan mewawancarai beliau tentang bagaimana situasi saya sekarang. Mudah-mudahan sedikit dapat kejelasan. Selamat siang Bapak, boleh saya kenal nama Bapak siapa? Yang Pak, Indra Pak. Indra. Ini Bapak kelihatannya pedagang batik. Kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama berdagang batik di Tanah Abang? 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, Bapak punya usaha berapa tempat di sini? 2 tempat Pak. 2 tempat ya. Nah, Bapak sekarang ini produksi sendiri apa beli atau kerjasama? Oh, kerjasama ya. Jadi berarti ini produk dalam negeri ya Pak ya? Oke. Saya ingin tanya dengan Bapak nih, semenjak COVID-19 atau penerapan PPKM ini untuk pedagang, dampaknya apa kira-kira Pak? Parah banget Pak. Parah banget. Benar-benar ribet banget Pak. Separah apapun, kalau umpamanya dulu Bapak rata-rata satu hari dapat omset berapa, terus sekarang bagaimana gitu? Paling minim satu hari 5 juta, 6 juta kayak. Kalau hari libur bisa 15 jutaan. Tapi sekarang bisa 3 potong, 2 potong, 3 potong. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini tempat disewa apa milik sendiri ya? Disewa Pak. Oh, disewa ya. Kalau kontraknya berapa setahun sih Pak? 105 Pak. 105 ya. Punya karyawan berapa Pak? 2. 2. Nah, kalau dalam situasi penjualan begini kan tidak memadai tuh. Itu tuh gaji karyawan apa disusutin juga atau masih standar gitu? Disusutin ya. Tapi tetap dikasih walaupun nggak laris. Oh, gitu ya. Jadi uang makan dan untuk kehidupan masih dijamin gitu ya. Cuma tidak mencukupi seperti sebelumnya gitu ya. Yang penting bisa bertahan gitu ya. Oke deh Pak. Ini harapan Bapak dalam keadaan seperti ini kan, barang dibeli cash apa diutang gitu? Ada cash, ada utang. Ada utang. Nah, kalau melihat sekarang ini mengalami kerugian terus menerus, tentu kan bertahan Bapak bagaimana itu untuk modal berikutnya? Ya, yang ada aja kalau kita jalan Pak. Jalani gitu ya. Nah, mungkin Bapak minta apakah ada perhatian pemerintah setempat atau bantuan modal atau apa nantinya ke depannya, karena kan untuk memulihkan ekonomi ini tidak gampang Pak. Apalagi sekarang ini ya bukan Bapak aja kali ya yang mengalami hal demikian, memang keadaan ya. Di satu sisi pemerintah menerapkan proses kesehatan demi keamanan rakyat. Di satu sisi perekonomian udah pasti ada dampaknya, itu di sebuah resiko. Nah, kalau Bapak punya harapan apa ya bagi yang ingin berbelanja atau juga kepada pemerintah dan hal seperti ini gitu? Ya begini Pak, ini kan semuanya jalan di stop, kereta nggak dibolehkan naik. Kalau bisa pemerintah losin lah, tiadain PPKN nggak apa-apa, tapi losin, naik kereta bebas. Oh, maksudnya Bapak mungkin begini ya, carilah kebijakan yang tidak menyetop perekonomian atau niaga gitu ya. Kita tetap sebagai warga negara patuh dan taat kepada aturan pemerintah demi kesehatan dan demi juga keamanan rakyat. Namun ekonomi juga tolong diperhatikan perniagaan ini, karena dari sinilah sumber untuk kehidupan ya Pak ya. Iya Pak. Nah, selama Bapak pandemi atau apa ini kan pemerintah setempat
atau pemerintah pusat itu kan ada memberikan kocoran bantuan berupa BLT atau bansos. Bapak dapat nggak? Dapat Pak. Dapat. Itu yang Bapak dapat berapa per bulan atau per hari, bentuk uang atau Uang 600.000 oh, 600.000 itu bansos ya? bansos. Katanya untuk UKM itu kan ada Belum ada, Pak. belum ada ya? Apa nggak diurus gitu atau bagaimana? Nggak ada lah. Oh. Selembarannya nggak ada Pak. Enggak, maksudnya Bapak udah tahu bahwa ada dana untuk para UKM Belum ada Pak. yang nilainya 2.400.000. Oh, belum tahu gitu ya? Iya. Tapi Bapak lain kali coba cari informasi ya. Ini kan pemerintah menyediakan juga bantuan pada UMKM gitu yang biasa melakukan aktivitas gitu ya. Ya mudah-mudahan Bapak nanti bisa banyak belajar lah. Jangan hanya monoton aja gitu ya. Iya Pak. Oke dah. Kalau begitu, jadi mudah-mudahan kita tetap semangat Pak ya. Iya Pak. Tetap semangat dan selalu optimis bahwa hari besok akan lebih baik gitu ya. Kalau Bapak imun Bapak rendah, Bapak banyak masa itu 2 kali rugi Pak. Karena sekarang ini bukan kita saja, bahkan dunia pun juga seperti itu. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan di dalam kepada pemirsa atau yang mendengar gitu. Itu aja Pak, udah sekian aja Pak. Oh, udah sekian aja ya. Mudah-mudahan ya. Oke deh Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses Pak ya. Dan mudah-mudahan Bapak tetap semangat dan jangan pernah menyerah Pak ya. Selamat siang. Siang. Demikian para pemirsa yang bisa saya liput semenjak pagi hingga siang ini tentang aktivitas di Tanah Abang. Mungkin bisa dapat dilihat bagaimana situasi dan kondisinya. Dan kedua juga yang berminat untuk berbelanja, datanglah ke Tanah Abang. Di sini ada dari pakaian muslim, pakaian olahraga, dari pakaian laki-laki, dan juga pakaian pesta. Yang kedua juga batik yang produksi dalam negeri. Demikian kira-kira informasi yang bisa saya liput dan saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa mendapat pemberitahuan. Demikian dari saya dengan liputan ini. Terima kasih. Salam Rapu 85 Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.